Ya kita tuh, supaya bukan menghindari sih, meminimalisir, Mhm. toxic relationship ini ya itu membangun rasa aman terhadap diri sendiri dulu Oh, pertama-tama, heeh Kak. heeh. Karena, ya gimana ya, kita mau berelasi sama orang lain, kita nggak bisa meminta orang lain untuk Untuk berubah. iya Kita sendiri dulu yang benar, berubah untuk, heeh, mencari rasa aman pada diri kita sendiri, terus mhm, gimana cara cari rasa aman kepada orang-orang. Nah, mhm. salah satu caranya itu adalah dengan Hey, what's poppin'? Robbie Gilbert Tambubolon here. Gimana nih kabarnya? Kalian pasti sehat-sehat aja kan? Jangan lupa banyak minum air putih dan olahraga yang teratur supaya kalian tetap sehat di tengah pandemi ini. Di podcast ketiga kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, ngobrol-ngobrol tipis tapi bermakna. Kali ini kita bakal ngebahas tema tentang toxic relationship. Menurutku topik ini cukup penting karena ini lagi hype banget. Terus abis itu ini penting karena kita hidup dalam berelasi. Aku gak bakal sendiri. Ya iyalah sendiri, kasihan. Aku bakal sama temen Joyer. Dia itu seorang mahasiswi isi. Kayaknya nanti dia ke depan bakal jadi seniman. Terus dia juga beauty enthusiast. Langsung aja kita panggil Thalia. Hai Thalia, apa Hai, kabar? baik banget. Wow, kamu kelihatan cerah banget hari ini ya. Iya, soalnya lagi bahagia abis semprot. Kita ucapin selamat dong buat Thalia yang baru habis sempro. Semoga Yeay, next step-nya bisa lancar ya. amin, semoga ya. Terus kamu juga kelihatan ini, apa namanya? Sangat excited sama tema kita hari ini. Kamu udah tahu Iya, belum tema kita hari ini apa? udah kan tadi udah dibilang. Wah, iya kita mau ngomongin toxic relationship nih. Gimana nih? Menurut kamu penting gak sih kita ngomongin toxic relationship ini? Menurutku penting ya, karena, di dalam kita, berada di lingkungan sosial kan, Heeh. di lingkungan sosial ini tuh butuh banget yang namanya relasi antara Hmm, sesama ya kan. Karena kita manusia adalah manusia yang hidup saling saling membutuhkan. saling Nah, berelasi. heeh, terus kalau misalnya kita berelasi dengan orang yang salah dan memunculkan suatu toksik di dalam relasi tersebut, itu akan menghambat kita juga nggak sih dalam, Hmm. menjalani hidup gitu loh. Maksudnya, sebagai kita secara pribadi juga sih Heeh. menurut aku gitu, Tapi Kak. wait. Tapi sebelum kita melangkah jauh ke depan, menurut kamu toksik itu apa sih? Toksik. Apakah Racun. racun ya? Literally bener-bener Iya, racun ya? racun. Menurut aku Heeh. kalau toksik di dalam relasi, Mhm. itu terjadi ketika ada suatu hal yang membuat rugi salah satu pihak ataupun kedua belah pihak gitu loh, Kak. Mmm, Antara itu yang satunya merasa terancam dan yang satunya tidak merasa aman, heeh. dan yang lainnya itu mengancam gitu loh, Kak. Oh, jadi ada kayak salah satu pihak itu yang membuat kita itu gimana ya, kayak mengalami kemunduran gitu ya? Iya, Ada hal negatif yang kita rasain ya, mhm, salah satu pihak gitu atau iya. bahkan kedua belah pihak saling meracuni gitu Bisa ya? Kak, kedua belah pihak saling meracuni, Mhm. karena mungkin aja pertamanya cuma satu pihak yang Mhm. kena racunnya gitu. Tapi karena yang satu pihak ini selalu kena racunnya, dia jadi, Jadi berpotensi untuk terinfeksi dia? berpotensi untuk Wow. meracuni yang lainnya gitu, Ah, termasuk, orang lain yang di luar relasi tersebut, misalnya dia berelasi dengan orang lain lagi gitu loh, Kak. oh gitu. Mhm. Tapi, menurut kamu gimana sih tanda-tanda kalau kita tuh tahu, kita tuh lagi berada di dalam toxic relationship? Kita kan ngomonginnya bukan hanya berpacaran, pertemanan juga bisa jadi toxic Mhm. relationship. Nah, gimana sih kita tahu kalau kita itu berada dalam lingkungan itu? Menurut aku, berdasarkan pengalamanku juga ya, Nah, agak lama sih bisa taunya, Kak. Mungkin, bisa taunya itu kalau udah cukup sering dekat, iya. bersama-sama gitu Nggak loh. mungkin kan kalau aku baru kenal kamu Heeh, tiba-tiba tiba-tiba langsung tahu ini toxic, toksik gitu, nggak iya. mungkin sih. Jadi kayaknya lebih cenderung keseringannya bisa ketahuan dia toksik atau kitanya toksik, Mhm. itu pas udah lama-lama berelasi dan kayak ketahuan nih, "Ih ternyata, eee, aku kok ngerasa gak Makin enak ya kalau temenan sama heeh, dia," atau, "Aku gak enak ya berpacaran dengan dia," itu mhm. berelasi lah pokoknya. Kok aku ngerasa, Ada kok bad kayaknya influence lah ya? bad influence. Misalnya kayak, ya mungkin yang satunya sering merendahkan atau yang satunya, Mmm, terlalu sering, keras mengekang. dan mengekang gitu dan kayak maunya, "Kamu harus ikutin mau aku," gitu. Itu tuh Mmm, toxic sih jadi sebenarnya.
kayak bisa dibilang kalau toxic itu ada yang pingin menang sendiri gitu Iya, ya. Jadi ada yang seolah-olah dia dominan. dia poin paling penting dalam suatu Iya, hubungan itu gitu ya. iya, begitu. Terus ngomongin pengalaman tadi kamu singgung-singgung kamu punya pengalaman tentang toxic relationship. Kalau kamu Punya mau cerita sih, cerita ya, tapi kalau kira-kira itu susah atau sakit lebih baik nggak usah. Sakit. Oh Ya. iya, aku pernah sih waktu itu, apa ya, berteman sama orang, Mm-mm. berteman cukup dekat gitu kan. Sahabat Awal-awalnya, ini. Lawan jenis, lawan jenis sejenis, sih, lawan jenis tapi ya sejenis. gitu. Tapi ya kayak, awal-awalnya dia kayak baik gitu kan, baik Heeh. baik baik. Terus, lama-lama, eee, ternyata dia ternyata dia punya rasa gitulah intinya sama aku Mm-mm. gitu. Nah, padahal kayak gimana ya, kalau misalnya aku deket jadi ini baru deket doang nih Kak, baru deket doang, Hmm, tapi dia kalau masih misalnya aku chat-chatan. ya, tapi Mm-mm. kalau misalnya aku kayak deket sama teman aku yang lain, sedangkan aku kan temennya banyak juga yang cowok kan, nggak cuma Mm-mm. cewek-cewek doang teman-temanku. Dia kayak, "Ih kamu nggak usah," maksudnya nggak boleh gitu loh Oh, sama jadi kayak cowok mengekang gitu ya? heeh, sama cowok lain. Posesif. Heeh, gitu. Terus kalau, Hmm. dalam relasi yang maksudnya sesama jenis kayak temenku cewek juga gitu Mm-mm. atau di pokoknya yang teman-teman deket lah, itu juga ada gitu loh. Tapi kadang-kadang karena aku tahu bagian itu toksik, eee, aku nggak ngambil itu gitu loh, maksudnya gimana ya, s mmm, misalnya aku tahu yang ini negatif dari temenku ini nih, Mm-mm. saat aku tahu itu negatif aku udah kayak udah deh, aku nggak usah terlalu lama kalau misalnya bicarain ini bareng sama dia gitu, Heeh. aku cut aja, usaha aku kayak di diriku sendiri juga, aku usahain untuk, lebih membahas hal-hal yang Yang apa, lebih yang lebih eh bermanfaat dan lebih positif gitu loh supaya, dianya juga nggak terlalu sering ke arah yang negatif jadi kamu gitu. kayak udah tahu gitu ya, kayak, ini batasan sampai mana, ada Iya, boundaries yang iya, harus diketahuin gitu kalau sama tapi kamu untungnya sadar ya. Ada heeh. juga mungkin beberapa orang yang ngerasa kalau misalnya dia itu toksik, tapi dia nggak tahu kalau sebenarnya dia itu toksik. Menurut Ada kamu ada sih, nggak sih kayak gitu? ada banyak Kak, Heeh, jadi bahkan dia nggak sadar kebanyakan gitu kalau dia tuh toksik sebenarnya. Kebanyakan tuh orang-orang yang jadi toksik tuh nggak sadar gitu kalau dirinya Mhm. toksik. Tapi mungkin dia bakalan sadar kalau misalnya, udah ada suatu komunikasi gitu loh antar antar Mhm. relasi, misal aku dengan Kak Robi nih berelasi Mhm. terus aku ngerasa Kak Robi toksik gitu. Nah Heeh. Kak Robi nggak sadar Kakak toksik gitu. Kak Robi mungkin bakalan sadar ketika aku udah menyampaikan, hal yang, aku nggak Oh, gimana ya, aku merasa Kakak jujur gitu begini, ya? ya aku Iya ya. jujur tapi caranya pakai iMessage gitu. Jadi kayak, "Aku Mmm. merasa kamu begini, Mhm. aku ngerasa kayak gini gini gini," eee, Itu yang aku rasain tapi kita gitu. juga jangan menekan dia untuk berubah gitu loh. Jadi Kayak kayak kita intinya aku nggak suka sama sifat kamu, bukan sama kamunya, kamunya iya iya kan? gitu, tapi pakai cara yang lebih baik, maksudnya lebih enak lah, nggak gaslighting gitu, nggak langsung Langsung kayak cut heeh, dia, gitu. uppercut, iya ya. Terus kalau ngomongin toxic, aku juga ini penasaran, kira-kira kenapa ya orang-orang itu bisa jadi toxic gitu? Kalau menurut kamu gimana? Tahu nggak sih Kak, aku baru-baru aja, Mhm. denger, seminar tentang hal ini gitu. Mhm. Tahu nggak sih itu dimulai dari kapan kita bisa jadi toksik? Coba Kakak tebak Dari dulu deh. sejak kecil mungkin? Bener sih Oh bener sejak ya? kecil. Wow, hebat juga Jadi, saya. dari yang aku pelajari di seminar tersebut, Mhm. itu emang suatu sifat toksik muncul dalam diri seorang 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 yang manusia seorang mhm. manusia itu, lahir karena Wow, pola asuh dari orang tuanya pola asuh gitu. ya ternyata. Iya. Jadi dia berasal dari keluarganya, Heeh, dari jadi keluarganya gitu. misalnya mungkin dia sering diperlakukan seperti ini, diperlakukan keras oleh orang tuanya, terus atau dia sering ditekan oleh orang tuanya, Oh. atau dia, apa ya, sering dibandingkan gitu. Itu Mmm. juga bisa loh, mempengaruhi kita jadi seolah-olah jadi kitanya juga, mmm, mempunyai pemikiran seperti Seperti sama itu orang dan lain. kita heeh, dan kita melakukan hal yang orang tua kita lakukan itu ke orang lain, Iya benar gitu. sih kalau kata tali, aku jadi inget konsep, apa namanya, melukai. Jadi biasanya orang-orang terluka itu, dia itu, terluka, maka dia melukai gitu Iya, kan. orang yang terluka cenderung lebih Melukai, heeh, lebih lebih besar untuk besar untuk melukai berpotensi gitu. melukai Bener ya. gitu. Jadi ternyata itu bener-bener dari masa lalu gitu, Mhm, gimana orang tuanya melakukan atau pengalaman-pengalamannya gitu.
Jadi benar sih apa namanya, right 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 belief produce like right living. Benar nggak Wah, itu? sia nice Iya banget. kan? Dari mana tuh belajarnya? Iya, sebelum podcast kan belajar Oh dulu. gitu. Aduh ketahuan deh. Aduh. Iya, jadi Aduh. keren banget sih. Aku makanya kayak sadar, oh ternyata itu ada dampak masa lalu yang dihasilkan kenapa orang itu Bisa bisa menjadi menjadi toksik toksik gitu. kayak gitu. Iya ya. Kita nggak bisa, langsung ngejudge juga orang ini, "Ah, dia kayak gini toksik banget bla 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 bla." Kita nggak tahu di dalamnya dia sebenarnya Mhm, dulunya kayak gimana gitu. mhm. Terus kalau misalnya nih, kamu ketemu sama orang toksik kayak gitu tuh, apa namanya, kan nggak selamanya kita langsung bisa keluar Mhm kan. mhm. Ya mungkin kalau kita udah bener-bener kehabisan energi, kita, apa namanya, langsung keluar gitu, cari pertemanan yang lain. Tapi gimana sih kita menghadapi orang-orang kayak gini nih? Cara menghadapinya lihat polanya, Mmm, Kak, lihat mmm, pola dari orang tersebut gitu loh. Seandainya dia toksik di beberapa hal tertentu doang nih mhm, misalnya, ya kita nggak usah berusaha untuk maksudnya kita nggak usah melakukan pembicaraan dengan dia mengenai topik tersebut gitu. mhm. Terus kalau misalnya orang tersebut itu juga kayak terlalu banyak toksiknya, lebih baik dari kitanya aja ya, dari kitanya aja sadar diri kita, kalau kita tuh, eee, nggak mau kan habis energi terus di situ, Mhm, pelan-pelan aja gitu loh, pelan-pelan aja, jangan langsung nge-cut juga karena itu heeh, bakalan, kurang baik gitu ya, kayak langsung putus langsung kayak keluar komunikasi itu gitu ya? kayak agak gimana gitu, lebih baik dikomunikasikan terus pelan-pelan mundur gitu. Nanti mungkin dia mengerti juga kalau Mmm, misalnya nggak cocok pertemanannya, nggak cocok relasinya gitu. jadi kayak dikomunikasikan dulu, tahu Mhm. batasannya, kalau memang kayaknya energi kita nggak cukup untuk ngatasin masalah ini lebih baik keluar, Iya, kayak gitu. karena, kalau misalnya buat, apa ya, memperbaiki toxic relationship ini, ya itu Kak pentingnya, komunikasi. Komunikasi Komunikasi. antar antar orang yang berelasi gitu. Iya Karena sih. kalau nggak komunikasi, wah makin toksik terus, nggak bakalan habis gitu. Iya, benar 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 benar. Berarti secara nggak langsung kamu, yang aku tangkep, kita tuh harus berada di dalam lingkungan yang sehat nggak sih? Supaya Mhm. kita, ya kita juga perlu, apa ya, upgrade diri kita. Iya, Kita kita nggak bakal bisa upgrade diri kita kalau kita berada di lingkungan kayak gitu. kita tuh, supaya bukan menghindari sih, meminimalisir, Mhm. eee, toxic relationship ini ya itu membangun rasa aman terhadap diri sendiri dulu Heeh pertama-tama, heeh Kak. heeh. Karena, ya gimana ya, kita mau berelasi sama orang lain, kita nggak bisa meminta orang lain untuk Untuk berubah. iya Kita sendiri dulu benar. yang berubah untuk, Heeh. mencari rasa aman pada diri kita sendiri, terus Mhm. gimana cara cari rasa aman kepada orang-orang. Nah, Mhm. salah satu caranya itu adalah dengan, membangun lingkungan yang sehat atau mencari, suatu kelompok ataupun komunitas yang Mhm. baik untuk membantu kita dalam, menjadi pribadi yang lebih sehat Iya. dan positif Iya, gitu. jadi penting banget ternyata komunitas itu ya. Kita, apa Mhm. namanya, berada di lingkungan sehat di mana orang-orang itu, bisa, apa ya, kayak mungkin kasih kita pujian ketika kita melakukan sesuatu, Meng-encourage iya, gitu kan, encourage, ataupun kalau misalnya kita melakukan kesalahan nggak yang nggak di-judge, di-judge iya, tapi dikasih taunya pelan-pelan gitu, pelan-pelan. kenapa gitu. Jadi penting banget ya komunitas. Iya sih, ya kita bisa aja dapat komunitas itu dari kayak komunitas Joy gini atau tertanam di gereja gitu. Jadi, menurutku itu bisa bakal bikin kita tahu gitu, kita ini bergaul sama siapa gitu. Terus menurutmu kalau di komunitas tuh ini nggak sih, kita bisa semakin mengenal identitas kita? Jujur aku ngerasa gitu karena Mhm. semenjak aku, di JOY itu aku makin kenal diri aku gitu loh, Oh gitu. kayak mungkin karena, ada teman-teman yang membantu mengingatkan, terus, Mhm. vibes-nya juga enak di Heeh. sini, terus pelatihan-pelatihan ataupun hal-hal yang berhubungan dengan Pengembangan diri, pengembangan diri di self JOY ini improvement. tuh bagus-bagus banget karena Mmm. bener-bener ngerasa terbantu, bahkan aku aja tahu kalau misalnya, maksudnya aku pernah kayak merefleksikan diri tentang aku toksik atau enggak sih Heeh. gitu kan. Oh gitu? Mhm. Heeh, itu yang ngebantu aku untuk merefleksikan diriku ini ya salah satu pelatihan di Joy gitu. Oh. Terus, teman-teman juga yang ngomong, terus ada kalanya ternyata, oh ternyata aku, punya potensi buat jadi toksik gitu loh. Oh. Karena, oh ternyata, aku baru tahu kalau misalnya, aku ada di dalam keluarga yang kurang baik gitu loh. Maksudnya Jadi kamu kurang tahu baik ya? cara didiknya gitu, Mhm. tapi ya papaku udah berubah sih, papa dan Heeh. mamaku udah berubah, tapi dulu waktu aku kecil, agak kurang baik gitu lah, aku mendapatkan didikan yang cukup keras dan cukup,
menekan. Jadi menurut aku itu yang membentuk aku jadi kayak sekeras sekarang gitu. Aku masih berusaha Oh, banget sih untuk berubah, hmm, tapi ya itu proses guys, iya susah sih, nggak. banget. Tapi tenggatnya itu kamu tuh bisa tahu gitu, apa Mhm, namanya, oh ternyata tuh aku punya masa lalu yang kayak gini, iya. pola asuh yang sama orang Jujur tuaku aku kayak baru gini. tahu banget itu pas aku Heeh, masuk Joy, Kak. Kayak aku selama ini mikir, aku biasa aja, aku baik-baik mhm, aja, aku dari keluarga baik-baik aja, mama papaku baik, iya. aku selalu ini, dapat itu, Tapi tapi ternyata ternyata enggak, ada ada sesuatu heeh yang, heeh. gitu. Iya iya benar. Gitu, itu penting banget sih komunitas, bener. Iya, komunitas tuh penting banget, apa namanya, komunitas yang sehat ya terutama, apalagi kalau misalnya kita punya suatu pergumulan atau suatu apa ya, aku percaya banget, kita tuh nggak di apa ya, nggak didesain buat hidup sendiri gitu kalau menurutku. Mhm, Kita didesain untuk hidup berkomunitas, komunitas, saling mengingatkan kayak gitu. bersosialisasi Iya gitu, apa namanya, ya ketika kita punya pergumulan tadi, itu tuh teman-teman yang lain itu bisa iya kasih mendukung, terus support bisa gitu. juga, mendoakan, pokoknya kasih Mhm, support yang positif banget gitu. Jadi iya kita juga bener. vibes-nya positif gitu. Iya, tapi kalau di komunitas itu, nggak jamin juga kalau nggak ada orang toksik ya di Mhm, dalamnya. Karena ya gimana ya, kalau di dalam kayak komunitas seperti Joy ini kan istilahnya kebanyakan dari kita tuh salah salah pola pikir gitu. Kita nganggap kalau kayak orang-orang di dalam Joy ini orang-orang yang sempurna mhm. gitu. Padahal kan orang-orang yang nggak sempurna lagi belajar supaya Supaya bisa lebih baik lebih baik gitu. yang ujung-ujungnya mirip kayak Tuhan kan Iya, gitu, maksudnya pengennya begitu. tujuannya kan ke sana gitu kan. Tapi kebanyakan tuh orang kayak, apa ya, kayak kecewa gitu sama hal-hal yang mungkin dia nggak ekspektasi. Iya, Jadi itulah yang dia mungkin, ternyata di gereja juga atau di komunitas ada orang-orang toksik atau iya, orang-orang yang belum dewasa. Nah kalau menurut kamu gimana tuh kita cara supaya, apa ya meminimalisir hal iya, tersebut terjadi, heeh, maksudnya perasaan-perasaan kayak gitu. mhm, Kalau aku lebih ke apa ya, memaklumi sih, Kak, karena, memaklumi kalau orang itu juga manusia. mmm, Terus, kita juga saling belajar, kayak refleksi lagi, aku juga belum sempurna gitu loh. mhm, Aku mau, bertumbuh bersama-sama deh sama dia gitu, sama mhm, mereka gitu. Kayak berusaha sama-sama mendukung untuk saling menjadi pribadi yang lebih baik gitu, Kak. iya. Karena kalau sering apa, terlalu kayak, berharap sama seseorang, manusia itu mengecewakan. Mengecewakan, bener Manusia banget. itu mengecewakan, jadi kita nggak bisa berharap sama manusia. Jadi, eee, kasih celah untuk, orang-orang atau teman-teman kita membuat kesalahan gitu, Kak. Keren banget tuh. Kasih celah, jadi Kasih jangan terlalu menganggap mereka itu sempurna banget. Misalnya kita ngelihat iya. kakak, kakak-kakak di Joy gini ya, Kakak-kakak rohani kita, kakak rohani heeh. di Joy gitu. Wah, dia keren banget, terus tiba-tiba kita Mhm. ngelihat kesalahannya dia Dan gitu, ternyata dan kita ternyata kita kecewa. kecewa banget. Heeh. Terus kita jadi, "Ih, ternyata dia gini ya," gitu. Ternyata dia toxic juga ya, kayak gitu, Heeh, heeh. tapi aku ngerasanya, ini sih lebih ke pertama memaafkan juga, Mhm. memaafkan, terus memaklumi, terus kayak, ya itu kasih celah buat dia Melakukan melakukan kesalahan kesalahan kayak, ya. "Oh iya dia juga manusia, dia Iya. pasti bisa berubah kok," gitu, Kak. Jadi kayak lebih mengatur ekspektasi kita Iya, terhadap orang lain ekspektasi. supaya gap-nya itu nggak jauh dan akhirnya kita kecewa gitu Iya, ya. bener. Tal, aku juga mau nanya nih. Tadi kamu sempat singgung-singgung tentang kamu bisa berpotensi menjadi orang yang toksik karena masa lalu kamu, jadi dari pola asuh keluarga kamu. Nah, gimana cara kamu tahu tentang masa lalu kamu? Kan kan nggak mungkin kamu langsung tahu gitu, ternyata masa lalu aku kayak gitu. Pasti ada tools yang bisa buat kamu tahu gitu. Itu gimana? Kamu bisa ceritain nggak sedikit? Bisa, Kak. Eee, awal-awal aku masuk Joy, eee, karena diajak seseorang Mhm, itu, eee, kayaknya seseorang ini tuh tahu gitu loh, kayaknya seseorang ini tahu tentang, mungkin dari caraku bertindak, caraku berpikir, itu dia tahu kalau aku nggak baik-baik aja gitu loh. mmm, Terus, dia menyarankan aku untuk, masuk ke sini komunitas. masuk ke Joy dulu deh Oh, ke Joy gitu. gitu ya. Terus, diajak untuk konseling gitu, Oh, Kak. Jadi konseling. aku bisa tahu semua tentang diriku dan semua tentang, gimana aku jadinya akhirnya jadi begini, latar belakangnya gimana, kok bisa, aku yang keras diri, aku yang Mmm, terlalu menekan diriku, terlalu nggak mau gagal gitu, nggak mau gagal, mmm, kalau setiap gagal aku ngerasa, jatuh banget, itu aku taunya pas aku konseling gitu loh. konseling ya. Jadi kayak ada
pas diajak ada ini nih fasilitas buat konseling, Mhm. akhirnya mulai dari situlah kamu tahu gitu ya konseling, akhirnya kamu ngomongin tentang masa Iya lalu kayak gitu. iya Tapi kalau boleh tahu, kalau kamu berbagi sih, kalau enggak juga nggak apa-apa. iya, Emang oke. maksudnya kamu tuh dididik dengan, pola asuh yang seperti apa sih sampai kamu tuh kayak ngerasa ini toksik sih kayak gitu dan akhirnya bisa membuat kamu berpotensi untuk menjadikan toksik. Tapi kalau kamu misalnya nggak keberatan sih, kalau bisa ya sharing. Bisa kok Kak, nggak terlalu Mhm. keberatan. Ada keberatannya dikit. Oh, yang ini Oh aja? ya, kalau aku dari kecil itu sering apa ya, kalau misal salah tuh langsung dimarahin, bener-bener dimarahin yang gede Oh, banget dimarahinnya. even itu cuma kesalahan kecil? Iya, kesalahan kecil. Wow, Terus kadang-kadang di fisik gitu, dipukul. dipukul, dibentak yang sampai Mmm, keluar kata-kata, oh nggak pantas kalau gitulah boleh tahu kamu sebenarnya. tuh, berapa bersaudara sih? Aku 2 bersaudara, Kak. Kamu anak pertama? Iya, aku anak pertama, Wow, gitu. jadi Terus sampai bener-bener yang literally dipukul gitu ya? ya dipukul pakai Padahal kan alat gitu. perempuan ya? Jadi apa, aku ngerasa kayak, ih berarti aku nggak boleh bikin salah, aku nggak boleh bikin Mhm. salah. Terus sekalinya aku bikin salah, aku takut banget, kayak Mmm, aku takut aku harus karena mempertanggungjawabkan kesalahan. kesalahanku gitu kan ya. Dulu kan karena sering banget dipukul, sering banget apa, aku cenderung kayak nggak mau salah aku takut dipukul, nggak mau salah aku Mhm. takut dipukul. Terus itu lama-lama seiring berjalannya waktu, pas konseling ini ditemukan bahwa itulah yang membuat aku menjadi orang yang takut salah gitu loh. Jadi Terus kayak terbayang-bayang akan hukuman yang bakal iya didapat nanti iya kalau ngelakuin kesalahan gitu iya, ya? jadi aku menekan diri dan aku membuat apa ya, membuat suatu pemikiran, "Nggak boleh salah nggak boleh salah." Terus Mmm, tahu nggak sih, itu juga membuat aku yang tadi aku bilang, aku sempat jadi toxic. Aku cenderung menekan orang yang ada bareng ama aku gitu. Itu yang salah satu tindakan mmm, toxic aku. Terus aku, jadi kamu istilahnya kayak, memposisikan orang yang ada di dekat kamu tuh harus sepemikiran dengan kamu gitu? iya Jadi dia sering juga nggak begitu. boleh ngelakuin kesalahan kayak gitu? Heeh, sering begitu tapi, Mhm, udah apa ya, semakin semakin ke sini aku semakin kayak memaklumi yang tadi aku bilang, semakin mhm. memaklumi itu juga karena, disarankan oleh konselorku sama, coach-coach aku Di yang Joy ya? ya yang di Joy, supaya kayak tetap memaklumi, tetap, memaafkan gitu. Mmm, Tapi emang agak susah sih Kak kalau misalnya memaafkan gitu, kan dan memaafkan masa lalu gitu-gitu dan, itu juga perlu proses iya pasti, yang karena panjang sakit banget kan? gitu ya, panjang banget dan, eee, aku juga ngerasa kalau aku terbentuk dan menjadi orang yang apa ya, selalu ngerasa tidak aman, selalu ngerasa Insecure gitu? ya insecure insecure Wow, karena kayak kamu aja insecure ya? eh, Eh, emang kenapa? jadi, apa namanya, itu yang membuat kamu ngerasa jadi insecure juga ada Iya karena, kalau misalnya yang insecure karena mungkin ini ya, karena dibanding-bandingkan, karena oh, mmm, ya itu dituntut harus perfect gitu perfect. loh. Jadi kalau misalnya nggak perfect, aku kayak kecil hati juga, kecil diri Mmm, gitu. berarti kamu juga pernah dibanding-bandingin gitu kalau Iya kamu, kayak banyaklah kamu nih hal-hal lebih pinter anak tetangga iya daripada" itu gitu dulu ya? dulu lumayan sering gitu. Mmm, Terus, gimana ya dibilangnya, kalau berat nggak apa-apa, nggak usah cerita, tapi kalau mau cerita juga nggak apa-apa, nggak dipaksa kok. kalau di aduh agak susah sih guys sebenarnya. Intinya Mhm, intinya karena aku merasakan hal-hal yang aku sebutkan tadi, mhm, aku merasa harus berusaha sendiri untuk, eee, mengerti diriku gitu loh. Mengerti mmm, diriku bagaimana, mengerti keadaanku di masa lalu kayak gimana, dan berusaha berdamai dengan masa masa lalu, lalu yang udah aku alami, misalnya bersama keluarga atau bersama orang-orang terdekat di zaman yang dulu, dan orang itu membuat aku kurang baik, itu aku harus mhm. kayak Akhirnya memaklumi dan memaklumi jadi kayak belajar buat, ya udahlah menerima menerima gitu, aku menerima nggak bisa diri. ngerubah masa lalu, Iya, tapi ya aku udah aku tahu bisa aku nggak bisa merubah masa lalu, tapi, aku bisa memperbaiki masa depanku lewat, mmm mengenal diri mengenal dulu. diriku di saat ini dan Mhm. aku mengenal diriku di masa ini dan aku memperbaiki diriku gitu. Oh.
memperbaiki pola pikirku yang udah terbentuk dari lama nih, udah dari kecil kan. Dari Mm-mm. kecil udah berapa belas tahun aku dibentuknya Iya. kayak begini, harus begini. Padahal Aku harus konselingnya cuma berapa kali pertemuan, tapi udah dapet banyak oh gitu, gitu. kayak banyak maksudnya walaupun beberapa kali pertemuan itu tuh ngaruh banget, Langsung bener-bener yang kayak deep banget ya. ternyata gue gini ya, ternyata Mm-mm. oh ternyata dulu aku ini. Lah Tal, ya ampun kamu tuh ternyata udah kayak begini, udah melalui ini, udah melalui itu, udah melalui ini, tapi kamu nggak sadar. Tapi di konseling itu aku disadarkan dan aku jadi lebih aware untuk apa ya, bersikap dan menerima orang lain juga gitu. Hmm, Sehingga kemungkinan untuk apa ya, menjadi toksik ataupun mendapatkan toksik dari orang lain tuh bisa bisa lebih diredam, kecil gitu, lebih kecil diredam kalau lah ya. udah memaklumi diri sendiri. Yang tadi aku juga sempat bilang, ya kita nggak bisa ngerubah orang lain. Iya, jadi ya Kita cuma balik bisa lagi, kita harus tahu identitas kita dulu ya kita kan. harus gimana kita bisa jadi lebih baik dulu, baru kita Hmm, bisa apa namanya, siap bisa jalani siap jalan relasi lah relasi dengan dengan orang orang lain lain gitu. supaya relasinya sehat gitu, Kak. Wow. Jadi emang bener-bener titiknya itu titik toksik dan gimana cara memperbaikinya, ya dari diri kita gitu, Hmm, dari diri kita bersikap, dari diri kita menghadapi masalah, gimana kita merespon masalah kita, termasuk kalau misalnya stres, gimana kita merespon stres kita. Karena hmm, saat stres justru stres. kemungkinan kita menjadi toksik gede banget gak Iya, sih? benar-benar. Saat kita stres. Makanya penting banget stress management ya. Nah itu, aku juga belajar stress management tuh pas Wow, konseling gitu ternyata kayak, banyak banget banyak manfaat konseling banget, ini ya. sangat guys. Jadi Aku jadi kayak, tertarik juga buat konseling ini, ya tapi cus nanti Kak. dulu lah ya. Kenapa? Emang kalau boleh tahu berapa tisu sih yang habis? Banyak ya? Aduh, Banyak buat ya karena nangis gitu banyak mengingat-ingat masa lalu. banget, Kak. Udah gitu aku Wow. cengeng kan. Jadi ya Hmm. ya udah, Aku gitu. nggak kebayang kalau lagi konseling terus aku menangis terus kayak gimana gitu. Kalau laki-laki. Laki-laki tuh Kak, ini juga termasuk stigma yang toksik Oh tau. gitu ya? Jangan berpikir Aku kalau berpikir laki-laki tuh tuh ya nggak kalau boleh laki-laki tuh harus nangis. tough gitu, No, kuat. nggak bisa. Jangan menangis Laki-laki tuh atau manusia apalagi juga. konselornya misalnya perempuan. Ya, malu banget ya sih? Konselor tuh pasti mengerti, Kak. Oh Konselor gitu. tuh pasti mengerti kalau kita manusia, Kak. Jadi Hmm. Kakak Laki-laki juga boleh menangis. boleh, kalau Hmm. pemikiran laki-laki nggak boleh menangis, itulah yang Punya itu malah pikiran toksik ya. pikiran toksik yang bikin kita jadi kayak nggak bisa mengakui diri kita gitu, Wow. Kak. Jangan-jangan aku juga sebenarnya toksik juga ya. Bisa jadi, Kak. Coba Wah. aja konseling, Kak. Siapa Wow. tahu Ayo jadi konseling. tahu. Biar aku juga jadi ngerti sekarang ternyata manfaat konseling itu ya. Berarti kita harus tahu dulu masa lalu supaya kita Betul. tahu apa namanya berperilaku dan siap akhirnya untuk berelasi dengan orang lain ya kayak Dan gitu. siap menghadapi masa depan yang kita nggak tahu kayak gimana gitu. Wow, ternyata banyak banget insight yang aku dapetin hari ini ngobrol-ngobrol sama kamu tentang toksik. Ternyata perlu mawas diri bagaimana kita dibesarkan oleh lingkungan sekitar kita karena lingkungan sekitar itu ternyata Sangat berpengaruh sangat untuk berpengaruh untuk perilaku kita yang sekarang. Itu untuk sangat maksudnya masa lalu itu sangat berhubungan dengan diri kita yang sekarang gitu, yang kita membentuk diri dibentuk kita. ya dengan masa lalu. Kita dibentuk dengan cara yang seperti itu. Oh, ya itulah makanya kita jadi seperti ini. Dan itu akan mempengaruhi kita juga di masa depan kita Iya, kalau kita benar-benar. nggak segera memperbaikinya. Iya, jadi dari sharing ini aku belajar sih setelah kita mengetahui masa lalu kita, terus kita itu perlu pertemanan yang positif gitu. Karena ya kita harus tahu dulu kita tuh mau jadi apa gitu. Jadi kita juga perlu teman-teman yang Bisa mendukung. mendukung, Iya, iya jadi bisa support mendukung. kita, nggak yang ngejatuhin atau ngomongin di belakang. Jadi penting banget punya komunitas tertanam di gereja atau di komunitas cell group gitu karena di situ kita bisa saling apa ya ningkatin kapasitas kita lah. Level up. Iya level up bener. Terima kasih Thalia buat percakapan kita ngobrol-ngobrol tipis tapi Seru bermakna juga. ini. Iya seru banget. Aku dapat good insight. Makasih ya. Thank you juga Makasih. Kak sudah Kapan-kapan memberi kita ngobrol kesempatan. lagi. Wow. Hai teman-teman, apakah kalian dapat sesuatu? Semoga kalian dapat good insight ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe video kita. Jangan lupa buat komen di kolom komentar tema-tema menarik apa yang perlu kita bahas biar kita sama-sama belajar dan bisa level up gitu. Makasih teman-teman. Dah.